وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum marada aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Al-ayah. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam rangka untuk menunaikan ibadah kita kepada Allah, menggenapkan peribadahan kita kepada Allah dengan melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, ngadres, perkawis jadi Sunda, mengenai masalah-masalah tentang ilmu-ilmu agama kita yang mesti kita pelajari sehingga kita tidak salah dalam beramal. Para jamaah sekalian, bab yang kita akan pelajari ini mengenai tentang tayammum. Yang kemarin untuk prolog dan juga pengantarnya sudah dijelaskan di muka mengenai tayammum. Dalam sebab-sebab disyariatkannya tayammum, dan ini berkaitan dengan asbabun nuzul, turunnya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah tayammum yang terletak pada surat An-Nisa ayat ke-43. Ini cukup menarik. Dikisahkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika hendak safar, melakukan perjalanan yang panjang, ada yang meriwayatkan bahwasanya ini terjadi ketika Rasul akan pergi dalam satu peperangan. Dan Rasul itu selalu mengundi para istrinya untuk menemani selama di perjalanan itu. Dan ketika ternyata pada peristiwa ini terpilihlah Aisyah radhiyallahu anha, ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu anha yang terpilih untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam safar tersebut. Dan ini terjadi dan juga diceritakan langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi, pada salah satu safar kami, hatta idza kunna bil baida, sampailah ketika kami masuk ke daerah yang disebut al-baida, in qata'a aqdun li. Ini terjadi peristiwa yaitu tertanggalnya, putusnya, jatuhnya aqdun, ikatan. Ikatan ini dimaksudkan oleh para ulama adalah kalung yang aku pakai. Dan setelah itu Aisyah langsung memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hilangnya kalung yang sedang ia pakai. Karena ini kalung sangat bermakna dan sangat berarti, dan ini juga merupakan pemberian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dia cintai. Maka Nabi pun faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam alat tamasuhin. Maka Nabi pada saat itu seketika langsung memberhentikan rombongannya, sehingga Nabi mencari-cari mengenai akdun, kalung yang dipakai oleh Aisyah yang terjatuh ini. Setelah melihat itu, para sahabat akhirnya pasukan ini langsung berhenti dan bertanya kepada Nabi apa yang sedang dilakukan oleh Nabi. Nabi ceritakan terlepaslah kalung, dan hingga akhirnya aqaman nasu ma'ahu, bersama-sama seluruh pasukan sahabat kaum muslimin ini bersama Nabi mencari terhadap kalung tersebut. Ini terjadi di malam hari jamaah sekalian. Dan setelah itu, ketika terjadi di malam hari, setelah capek nggak ketemu-temu ini kalungnya, mereka baru sadar, walaisu ala ma'in walaisa ma'ahum ma'un. Para sahabat ini tidak mendapati di daerah Al-Baida ini ada tempat air. Tidak ada sungai, tidak ada sumur, tidak ada tempat
mata air ataupun apapun. Walaisa ma'ahum ma'un, dan tidak ada juga persediaan air yang memadai di antara kaum mukminin ini. Fa'atan nasu ila Abi Bakrin, sehingga setelah terjadi peristiwa ini genjleng para sahabatnya. Hingga akhirnya orang-orang ini, para sahabat ini langsung mengadu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bapak dari Aisyah radhiyallahu anha mengadu. Mengadunya apa? Istilah nama naonnya? Bami bahasa Sunda mah. Ya, tak curhat bisa jadi ya. Mengadu kesal gitu. Sehingga faqalu, mereka ini mengatakan kepada Abu Bakar, "Ala taro ila ma sana'at Aisyah?" Apakah engkau tahu apa yang telah dilakukan, apa yang telah terjadi kepada Aisyah ini, sehingga kami bersusah-susah seperti ini, lelah, tidak ada air. Pokoknya nyarekan kepada Abu Bakar. Abu Bakar sebagai seorang ayah dari putrinya itu, sehingga beliau pun Abu Bakar mendatangi terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Faja'a Abu Bakrin, dan Abu Bakar itu masuk ke tempatnya Aisyah. Kalau istilahnya mah ke tendanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan masuk ternyata wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhdhi qad nama. Karena udah malam, udah capek, Nabi juga pas masuk ternyata Aisyah sedang duduk, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhdhi, sedang ada di atas pahanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qad nama. Nabi ketiduran di pahanya istrinya yang tercinta. Melihat hal tersebut, Abu Bakar yang sedang jengkel akan berkata sesuatu kepada Aisyah radhiyallahu anha, hingga akhirnya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini? Fa'atabani wa qala masyaallahu an yaqul. Maka dia mendekati diriku dan juga berkata-kata sesuatu yang sampai-sampai istilahnya sampai-sampai yang membuat hati Aisyah itu jadi sakit hati lah. Nyarekan gitu, cuman nyarekannya lalaunan. Ari kamu naonan segala macam, tah gara-gara kamu segala macam lah gitu. Nyalahkeun ka Aisyah. Masya Allah an yaqula wa ja'ala yat'anna biyadihi khasirati fama yamna'uni minat taharruk. Sampai-sampai ketika sambil ngomong kayak gitu nyalahin ke anaknya ini, sampai-sampai Abu Bakar teh saking kesalna greget gitu. Hingga akhirnya dia menusuk-nusuk dengan tangannya khasir. Khasir itu pinggang bagian belakang. Kan Nabi sedang tidur di depan, nah dari belakang sambil digigit-gigit, saking gregetnya gitu, sambil dipapatahan. Fama yamna'uni minat taharruk. Nah, tapi Aisyah itu menahan dirinya untuk bergerak sama sekali ketika dikitu-kitu ku bapakna teh. Tidak bergerak sama sekali, illa makana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhdhi, sehingga tempatnya Nabi itu tidak bergerak sama sekali, menjaga agar Nabi tetap tertidur. Luar biasanya Aisyah radhiyallahu anha. Terus mah dicarekan, dikitu-kitu tapi hadi tepak-tepak gitu teh. Saking gregetna gitu bapakna ka budakna. Pasukan yang begitu banyaknya, bayangkan, yang sedang melakukan satu perjalanan, entah sedang akan menuju lawan ataupun pulang dari peperangan, pastilah dalam kondisi sangat lelah. Tanpa ayat cai, tidak ada air di situ. Gimana rasanya Abu Bakar merasa bersalah karena apa yang telah terjadi kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, setelah itu, setelah terjadinya peristiwa tersebut, maka Abu Bakar pun kembali ke tempatnya. Fanama hatta asbaha ala ghairi ma'in. Maka Nabi pun tetap dengan tidurnya sampai-sampai datanglah waktu subuh. Udah mau menjelang subuh, Nabi akan melakukan qiyam, dan juga para sahabat pun sama. Ghairi ma'in, tidak ada air itu, tidak didapatkan air tersebut untuk berwudu. Fa anzalallahu ta'ala ayatat tayammumi. Maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat mengenai tayammum. Baru ada perintah mengenai tayammum. Sebelumnya berarti kita bayangkan kaum muslimin berkewajiban untuk melaksanakan sholat dengan syarat pakai air. Kudu wudu, kudu ibah, wajib ada air teh. Makanya sesulit apapun dicari, sesukar apapun dicari, selalu seperti itu. Memaksakan untuk melaksanakan syariat Islam. Namun setelah terjadinya peristiwa ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan kepada kaum muslimin, dan ini kekhususan yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ketika itu turunlah ayat tentang bertayamum, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk bertayamum menggunakan sa'idan thayyiban, menggunakan debu ataupun dari tanah yang bersih. Nah, setelah itu berkatalah seorang gegeden pesohor dari sahabat Ansar, qala Usaid bin Hudzair. Nah, ini gegeden pesohor Ansar nih, sampai-sampai setelah turunnya ayat tersebut, beliau itu sangat senang, sangat gembira mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anha dan mengatakan bahwasanya laisat hadhihi awwalu barakah lakum. Bukanlah ini sesuatu hal yang pertama kali dari keberkahan yang Allah berikan kepada engkau, ya alu Abi Bakrin, wahai keluarga Abu Bakar. Nah, jadi memang banyak syariat-syariat Islam ataupun mengenai perintah-perintah dalam terbentuknya syariat Islam itu diawali dengan peristiwa yang berkaitan dengan Abu Bakar. Dan bahkan Abu Bakar pun sendiri masuk ke dalam kisah dalam Al-Quran ketika beliau membersamai Rasul SAW untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah dan masuk ke dalam gua tersebut, sehingga akhirnya beliau merasa takut. Itu kan diceritakan langsung di dalam Al-Quran, menandakan bahwasanya Abu Bakar ini adalah seorang yang mabruk, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai gegeden orang Ansar mengatakan seperti itu. Banyak sekali berkah yang telah Allah berikan kepada engkau, wahai keluarga Abu Bakar. Dan terjadinya tayamum itu terjadi disebabkan anaknya dari Abu Bakar, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi seperti itu awal dari kisah tayamum. Faqalat, nah maka selanjutnya Aisyah pun menceritakan kembali, faba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alaihi. Maka setelah itu kami pun membangunkan ba'ir, hewan yang kami tunggangi, onta lah seperti itu ya, alladhi kuntu alaihi, yang aku tunggangi tersebut. Fawajadanal aqdu tahtahu. Maka ternyata setelah itu didapatilah al-aqdu, kalung yang yang telah hilang dariku itu, tahtahu, di bawah unta tersebut. Masya Allah. Dicari kemana-mana, dicari ke tempat dari sebelum datangnya, dicari oleh para sahabat, dicari terus sampai-sampai malam-malamnya dah susah teh. Padahal mah si kalung nate ada di bawah onta yang ditunggangi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Dan para jamaah sekalian, dari kisah tersebut Ibnu Katsir rahimahullah, nah, ini memberikan tafsiran mengenai ayat tersebut, bahwasanya pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rukhsah, menurunkan syariat itu pasti berdasarkan sesuatu yang terjadi secara real dan langsung. Makanya salah satu faidah dan fadilah, keutamaan dan juga buah dari turunnya ayat Al-Quran munajjaman secara bertahap itu, salah satunya itu turun itu berdasarkan dengan segala sesuatu yang sedang terjadi. Sama seperti masalah bahwasanya perempuan itu harus menjulurkan pakaiannya, hijabnya, jilbabnya itu sampai menutupi ala juyubihinna, sampai menutupi dada-dada mereka. Itu berawal dari apa? Kisah terjadi salah seorang istri Nabi SAW ketika malam hari beliau itu ingin buang hajat. Nah, biasanya yang goit itu berasal dari kata mengeruk, menggali. Goit itu menggali, dan diartikan, dimaknai dalam bahasa Arab goit itu BAB. Maka zaman dulu itu jamaah sekalian, kalau orang mau goit, mau BAB itu harus menggali dulu parit, baru dia goit di situ. Nah, semisal itu, karena apa? Belum ada seperti sekarang sanitasi dan juga seperti septic tank sekarang tidak ada, dan air itu sangat terbatas sekali. Maka ini terjadi kepada salah seorang istri dari Nabi SAW yang keluar dan ternyata tidak memakai pakaian yang tertutup dengan benar, dan itu terjadi dan terlihat oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Terlihat oleh sahabat Umar bin Khattab yang akan mendatangi rumah Rasul SAW. Terlihat dari jauh, asa kenal, istrinya Nabi. Hingga Umar radhiyallahu an itu masuk ke dalam rumahnya Nabi dan menegur, bukan menegur, istilah nama menyebutkan, istrinya Nabi ini melakukan hal yang seperti ini, kayaknya tidak lazim deh untuk seorang istri Nabi keluar dengan pakaian yang seadanya lah, seperti itu. Hingga langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mengenai
wajibnya seorang perempuan untuk menutupi auratnya dengan sempurna. Nah, jadi turunnya ayat Al-Quran itu selalu dengan hal yang nyata, yang real, yang terjadi pada saat itu. Nah, ini pun terjadi mengenai tayamum. Itu Ibnu Katsir mengomentari masalah itu. Yang kedua, ingatlah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rukhsah, keringanan mengenai tayamum ini setelah adanya sesuatu yang menyulitkan kaum muslimin. Mungkin wallahu alam ini sudah menjadi takdirnya. Cuman Ibnu Katsir menyatakan bahwasanya kalaulah misalkan tidak dengan cara seperti itu, mungkin ayat tayamum ini tidak akan turun pada saat yang pas. Tapi Allah menyiapkan mengenai syariat ini turun dengan waktu yang pas setelah adanya peristiwa yang sangat melelahkan dan menyulitkan. Bayangkanlah kalau misalkan kita lihat adanya ayat tayamum ini turun ketika Nabi SAW sedang bersama dengan sahabatnya di tempat rumah-rumahnya, di masjid-masjidnya. Mungkin yang datang rasanya itu ke para sahabat itu merasa, oh ya udah, ayat tayamum, oh jadi boleh kalau misalkan tidak ada air boleh bertayamum. Tapi beda ketika mereka sudah bersusah payah, ketika sudah diberikan cobaan, datanglah ayat mengenai keringanan tayamum ini. Itu akan sangat membekas dalam hati para sahabat. Feel-nya itu luar biasa. Ngerasa bahwasanya Allah teh dedeh, Allah teh asih, benar-benar Allah memberikan keringanan. Inna dina yusrun, benar-benar agama ini adalah agama yang mudah. Maka tidak ada lagi alasan bagi seorang muslim dan mukmin untuk meninggalkan sholat. Ieu mah cai aya ngagolontor. Waktu luang banyak tapi masih ngedul keneh kana sholat gitu. Ada yang seperti itu? Ada yang berkeyakinan bahwa cai teu aya, udahlah make niat we, yang penting mah niat. Yang penting mah yakin, yang penting mah eling. Ada yang seperti itu? Ternyata ada yang seperti itu, cukuplah ku niat ke. Aya nu kitu. Nah, ini adalah menandakan bahwasanya pentingnya ibadah sholat. Sampai-sampai kalau nggak ada air pun udah sok tayamum. Seperti itu. Ya, boleh. Jadi kan di rumah sakit biasa kalau orang sakit kadang kecepat. Ya. Kalau misalkan buang air itu pakai apa ya? Jadi Pispot. Ya, bukan pispot. Jadi Ditempelkan langsung. Kateter ya? Kateter ya? Kadang nggak pernah dilepas. Betul. Sholat nih mana itu? Apakah harus dulu atau kan kadang nggak bisa dilepas lah. Kalau maksudnya susah kan? Kalau misalkan Repot sekali dan itu memadorotkan. Iya, gimana tuh? Itu maksudnya unsur darurah insyaallah. Jadi gimana? Nggak perlu wudu, nggak perlu tayamum atau langsung sholat aja? Gimana? Kalau misalkan kondisi dia itu diperbolehkan untuk menggunakan air, ya, dan itu tidak memudorotkan kepada dirinya, maka berwudu dengan biasa, ya, berwudu dengan biasa walaupun memang terpasang seperti itu. Karena betul. Kalau yang namanya wudu dan mau sembahyang itu harus dalam keadaan suci. Sedangkan yang namanya diinfus itu bekas kencing itu kan tidak suci, bagaimana itu? Betul. Tidak. Nah, selama segala sesuatu yang kita yakini dan kita sadari itu nempel misalkan ya di kita dan kita tahu dan kita mampu untuk menghilangkan najis tersebut, maka hilangkanlah. Tapi kalau tidak mampu untuk dihilangkan ataupun ketika dihilangkan itu memunculkan madorot yang lebih besar, maka tidak apa-apa. Itu ma'fuun, karena ada yang najis itu ada yang ghair ma'fu, ada najis yang ma'fu. Ada yang najis yang memang harus dibersihkan tidak dimaafkan, ada yang najis yang dimaafkan. Salah satunya dalam keadaan dan kondisi yang darurat. Seperti itu. Nanti kita akan bahas ini mengenai sebab-sebab dibolehkannya melakukan tayamum, kondisinya seperti apa saja. Nanti akan masuk ke dalam masalah-masalah yang darurat seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali lagi Kang, kalau misalkan memang kondisi dia bisa dan boleh untuk dilepas kateter, tapi biasanya yang dipakai kateter itu udah darurat, nggak boleh turun biasanya dari ranjang, nggak bisa. Biasanya seperti itu ya. Operasi. Nah, selalu. Iya, betul. Nah, biasanya seperti itu, Kang. Jadi misalkan masih jagjal mah biasanya tidak dipasang kateter. Bahkan kalau istilahnya tayamum pun dia tayamum boleh gitu ya. Nah, maka tidak wajib bagi dirinya untuk melaksanakan wudu walaupun air banyak ngagolontor gitu. Wallahu a'lam.
masuknya ke dalam unsur doruriyah. Nah, kita lanjutkan. Ibnu Katsir pun sampai-sampai menyebutkan bahwasanya setelah beliau menyatakan agungnya Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat ini setelah bersusah payahnya kaum mukminin akan memberikan rasa dan bekas feel luar biasa di dalam hatinya. Dan yang selanjutnya Ibnu Katsir memberikan periwayatan sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah memberikan kekhususan kepada kaum mukminin. Yang pertama, Allah jadikan saf salatnya kaum mukminin sama dengan safnya para malaikat. Yang kedua, Allah jadikan hamparan bumi yang ada di seluas bumi ini sebagai apa? Masjidan, sebagai tempat sujud. Maksudnya bisa dipakai untuk salat. Tidak hanya di dalam masjid, tidak hanya di dalam mushola, tidak hanya di rumah, hatta di lapangan pun, di hutan pun, di tempat yang tidak ada tempat ibadah pun, Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW untuk menjadikannya sebagai masjid, tempat sujud untuk melaksanakan sholat. Dan yang ketiga, kekhususan yang hanya diberi kepada umat Nabi Muhammad adalah Allah jadikan tanah dan debu tersebut sebagai tahuran, sebagai pensuci terhadap ibadah yang akan dilakukan. Jadi, idza adrokat as-salatu rajulan, ketika sudah datang waktunya sholat kepada seorang mukmin, maka tidak ada alasan lagi bagi seorang mukmin untuk meninggalkannya, karena dia bisa fa'indahu tahurun, dia di samping dia udah ada fasilitas untuk bersuci, jadi tidak menyulitkan jamaah sekalian. Sampai-sampai Rasul SAW dari kisah ini menyebutkan bahwasanya sungguh sangat diberkahi eta kalung teh gitu. Dengan karena kalung yang tadi, maka sebab turunnya ya ayat mengenai tayamum. Masya Allah, tukang lantaran wasilah nanya jalana tidinya. Nah, para jamaah sekalian, itu adalah sabab dari masyru'iyatihi, dari disyariatkan yang mengenai tayamum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sebab-sebab al-mubihatu lahu, yang membolehkan seseorang melakukan tayamum. Saya sudah sedikit rangkum mengenai inti-intinya, saya akan tuliskan. Setidaknya ada 6 poin jamaah sekalian. Kondisi yang memperbolehkan seseorang memperbolehkan melakukan tayamum. Satu, ketika tidak ada air ataupun air tidak cukup. Dua, ketika sedang sakit ataupun ada luka. Nanti ini ada keterangannya. Selanjutnya yang ketiga, ketika cuaca sangat dingin ditambah kondisi sedang tidak mampu untuk menggunakan air tersebut atau sedang lemah. Nah, ataupun ada halangan seseorang untuk memasuki tempat air atau kamar mandi. Dan yang keempat, ada air, namun situasi sangat berisiko. Ada air, cuman ketika menempuh ke tempat air tersebut, situasinya sedang memiliki resiko yang sangat tinggi. Yang kelima, ada air mah, cuman air tersebut hanya mampu untuk dipakai untuk konsumsi. Dan yang terakhir, dia meyakini ada air, tapi dia pun yakin untuk mendapatkan air itu memerlukan proses yang panjang.
yang lama sehingga waktu untuk melaksanakan sholat itu habis. Ini adalah keenam poin inti dari seseorang boleh melakukan tayamum, jamaah sekalian. Yang harus difahami dulu, tayamum ini boleh menjadi pengganti wudhu dan juga mandi janabah. Dan yang kedua, tayamum boleh dilakukan ketika safar, sedang berada dalam perjalanan, ataupun hadar, sedang berada dalam waktu tidak bersafar, tidak dalam perjalanan. Jamaah sekalian, yang pertama, idza lam yajidil ma aw wajada minhu ma la yakfihi lit-taharah. Kalau tidak mendapati air seseorang itu, ataupun dia mendapati air namun la yakfihi lit-taharah, tidak cukup air itu untuk dipakai bersuci. Li hadithi Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Ini kisahnya terjadi dalam salah satu safarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa shalla bin nasi fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang safar, datang waktu salat, shalla bin nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya. Fa idza huwa bi rajulin mu'tazilin. Ketika telah melaksanakan salat, dia melihat ada di pojokan itu seorang laki-laki yang diam tidak melaksanakan salat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, qala ma mana'aka an tusalliya? Apa yang menghalangimu untuk tidak melaksanakan salat? Qala asabatni janabatun. Seorang laki-laki ini menjawab, telah datang kepadaku kondisi janabah, junub. Walama, dan aku tidak mendapati air. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sa'id. Maka untukmu, wajib untukmu membersihkan dirimu, mensucikan dirimu bis-sa'id, dengan debu. Fa innahu yakfika, maka debu itu adalah sesuatu yang mencukupi untuk dirimu. Nah, ini hadis yang pertama. Di dalam hadis yang lain pun Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan innas sa'ida tahurun liman lam yajidil ma asyra sinin. Sampai-sampai disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya debu ataupun tanah itu tahurun, menjadi fasilitas untuk mensucikan seorang mukmin, liman lam yajidil ma, bagi orang yang tidak mendapati air, asyra sinin, sampai waktu 10 tahun. Sampai Rasul menyatakan seperti itu. Saking apanya? Kalau misalkan memang dalam kondisi darurat tidak ada air tidak cukup, sok tayamum saja. Walaupun harus menempuh waktu sampai 10 tahun. Sampai Rasul menyatakan seperti itu. Mohon. Jadi yang satu orang itu kan dia kan tidak melaksanakan sholat. Ya. Karena dia karena belum suci. Dia dibilangin dia supaya mensucikan diri ya. Dengan tanah tadi. Dengan tanah. Iya. Jadi biasa seperti mandi junub atau gimana? Maksudnya ini tayamum itu maksudnya, Pak. Tayamumnya. Nah, kaifiatnya nanti setelah ini. Nah, maksudnya tanah itu cukup untuk mensucikanmu dengan cara bertayamum gitu. Tidak mungkin juga ya menceduk ya. Nanti ada kisahnya, Pak. Ada kisahnya seorang sahabat nih, dia itu junub. Udah junub, dia guling-guling langsung di pasir tanpa, kan pasir di sana, Pak. Nah, di pasir itu tanpa menggunakan pakaian sedikit pun, langsung telanjang bulat, guling. Dan setelah itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan fa in yakfika sa'id. Cukup sebenarnya mah buat kamu teh apa? Yaitu sa'id di situ teh tayamum, langsung dipraktekkan tayamum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul membenarkan untuk dia dan sholatnya dianggap sah. Gitu. Iya, karena dia belum tahu. Nah, jadi dia guling-guling di atas pasir gitu. Kabayang Pak panasnya. Laras. Ya, betul. Ya, jadi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menggunakan sa'id, debu di sini ataupun tanah ataupun media yang ada di tanah itu untuk bertayamum, tidak sama dengan melakukan seperti mandi ya. Nah, dinyatakan bahwasanya hadis tersebut hasan sahih. Oke. Nah, ini cuman ada tambahannya jamaah sekalian. Lakin yajibu alaihi. Namun
Kalau misalkan kondisinya tidak ada air atau misalkan airnya cuma sedikit, nah wajib bagi seseorang ini qabla an yatayammama, sebelum melaksanakan tayamum, dia ngapain dulu? An yatlubal ma'u min rihalihi. Dia harus cari dulu al-ma'a min rihalihi. Cari dulu air di tempat perjalanan dia. Misalkan dia kalau misalkan lagi jalan di tempat yang dekat dari dia tuh dia cari dulu. Misalkan kata tangga, ke siapa. Coba dicari dulu. Yang pertama itu. Berusaha dulu. Yang kedua, au min rafaqatihi, atau misalkan dia punya teman, dia hubungi, punya air enggak, saya minta buat wudhu, boleh seperti itu. Pam di kita mati, kapal feri, ketok Pak ngiring kacai. Nah harus gitu, jangan langsung saya tayamum di rumah, harus ke tetangga dulu, cari dulu ke teman kita atau ke sahabat kita. Auma qaruba minhu adah, atau nah mencari ini dalam lingkup yang dekat dari kita menurut adat kebiasaannya. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam menurut adat yang dekat ini seperti apa. Nah, cuman ada yang menyatakan secara real hitungannya itu 2,5 kilometer katanya gitu. Dari lingkungan kita harus cari dulu setidaknya 2,5 kilometer itu. Kalau memang tidak didapati air maka bertayamum gitu. Ayo nama tekuduk itulah gowe awe nu jauh. Pak Agung ada air di rumah, pamnya sama mati misalkan gitu, bisa seperti itu. Yang jelas kita harus ada ikhtiar dulu, harus ada pamit ya. Cuman aqua galon nanti lihat buat konsumsi gimana. Kalau aqua galon kaseepan dianggo ibak janabah sehingga kita tidak bisa, ya ditambah belum cair gajihan Pak Asep misalkan ya. Nah di kita mah sok anggo galon heula Pak, da aya Pak Ferry gampang. Pak Ferry, Pak Ferry galon CF di masjid, insya Allah persediaan galon banyak. Masjid banyak. Di kita mah nggak ada alasan lah ini. Insya Allah di Indonesia insya Allah. Tapi kita berpikir teh apa? Ketika kita mungkin berada dalam perjalanan di Afrika lah, sok kita bayangkan. Di tol, ada macet misalnya ditabrakan. Betul. Jam habis. Iya. Kita waktu ya. Betul. Nah itu salah satunya. Nah ini ada yang ngomong meni contoh-contohnya baru rating salerusnya mah bisa aja ya. Ya dalam arti ini sesuai dengan kondisi kita mungkin. Kalau di kodok itu misalkan sering kemacetan lah nanti nggak ada air di kodok itu hanya dipakai alasan atau gimana itu ya? Ini ada alasan banyak kan nanti aja di kodok lah. Oh ini mengenai gini ya. Ketika kita dalam perjalanan misalkan ya macet. Ya sering gitu. Kita macetnya jam 1:30 belum sholat zuhur misalkan ya. Apakah kita sholat saja dengan bertayamum ketika tidak ada air ya? Misalkan bertayamum, atau kita merasa-rasa nanti asar aja lah di rumah, kayaknya udah nyampe di rumah, nanti saya sholatnya di jamak. Lebih baik yang mana? Ini luar biasa. Ini sesuatu yang pelik ya. Dua-duanya ada sandarannya karena ini masuknya ke dalam adzoniniul mujtahid. Ini masalah rangkaian-rangkaian ilmu dzon, tidak 100% mutlak. Ada yang mengatakan sok di awal waktu itu lebih baik, maka lebih baik kita tayamum karena kita belum tahu apakah nyampe ke sana jam berapa segala macam. Udah sok tayamum. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang juga kalau misalkan memang yakin kita nyampe di rumah itu misalkan ya sebelum waktu asar ataupun setelah waktu asar dan kita bisa membersihkan dengan berwudu dengan air segala macam, rineh istilah nama salse, maka sok nggak apa-apa di jamak. Ditambah kondisi kita sedang safar. Ada yang mengatakan seperti itu. Tinggal dipilih saja. Misalkan Pak Asep langkung regreg nu mana. Kami misalkan langkung regreg ngerasa regreg dengan sholat dengan tayamum silahkan. Karena kadang-kadang saya berpikir gini, kita belum tentu juga sampai ke rumah jam berapanya. Lebih baik udah laksanakan saja sholat dengan tayamum seperti itu. Ya. Mengutamakan sholat Awal pas waktu. Iya. Begitu zuhur kan kita bisa sholat. Betul. Nah, nanti untuk asalnya misalnya kita ragu, mungkin asalnya bisa kita ambil. Jadi bisa. Boleh selama kita dalam keadaan safar, betul. Nggak apa-apa, maka turunnya rukhsah keringanan untuk jamak dan juga qashar ini dalam keadaan seseorang safar. Cuman untuk di kondisi sekarang ini sangat apa ya? Sangat banyak penjelasan para ulama dan itu sangat bermacam-macam.
batasan safar teh yang kayak gimana disebut safar teh. Da artinya safar keluar dan juga melakukan perjalanan, saya misalkan ke Bandungnya jadi hitungannya safar. Boleh dong saya jamak dan qasar. Apakah seperti itu? Nah, makanya itu dibahas lagi. Dan itu sesuatu yang pelik. Bahkan ada yang menyatakan hadis Nabi SAW, Nabi ketika berada di salah satu tempat dan Nabi udah lama tinggal di situ, Nabi itu sholat dengan dijama. Walaupun Nabi nggak kemana-mana di situ, tapi dijama. Ada hadisnya, makanya pelik lagi nih jamaah. Ini ulama ini luar biasa. Maka dari itu ingat, fikih itu tidak 100% mutlak. Selama memang ada keterangan dan dianggap rojih keterangan itu kuat, maka kita boleh memakainya. Tinggal kembali lagi, kita lebih condong kepada mana dan kita rasa itu kuat gitu. Ya masalah tadilah seperti sholat tayamum atau misalkan di rumah saja mengenai itu. Itu yang ke pertama. Jadi harus ada ikhtiar dulu untuk mencari air. Kalau memang sudah mentok tidak ada, ataupun air itu ada tapi jauh, nah maka tidak apa-apa. Kita melakukan tayamum. Yang kedua, idza kana bihi jarahah aw marad. Kalau misalkan seorang ini dia punya luka atau dia sedang sakit, wa khafa min isti'malil ma'i. Nah, sakit yang seperti apa? Sakit ataupun luka yang seperti apa? Luka yang ditakutkan ketika seseorang itu menggunakan air, ziyadatul mardi, akan bertambah sakitnya ini. Au ta'akhur syifa, ataupun akan memperlambat dari kesembuhannya. Sawa'un arafa dzalika bitajribah. Orang ini dia memiliki keyakinan, boleh jadi dia tahu dari pengalaman dia. Lihat dari lukanya, ima bahaya ilmu kacayan misalkan ya. Secara nalar dia, maka dia boleh bertayamum. Ataupun bi ikhbari thiqati minal attiba. Nah, atau yang kedua dari kabar yang diberikan oleh dokter dan itu kabar yang terpercaya. Tadi kateternya misalkan. Kalau misalkan memang menurut dokter nggak boleh banyak bergerak segala macam, udah memang dia sadar sholat ya sholat harus. Nah, maka dia harus meyakini dulu kondisi dia seperti apa. Li hadithi Jabir radhiyallahu an qala. Nah, ini ada hadisnya, saya akan langsung sebutkan saja. Pada satu kisah, ada seorang sahabat, kelompok sahabat yang sedang melakukan safar dan di perjalanan qadarullah ada seorang sahabat yang tertimpa batu besar di kepalanya. Setelah itu, maka diobati, kepalanya itu dibulen, ditahan, diberikan pencegahan untuk mengalirnya darah segala macam, hingga datanglah waktu sholat. Sehingga si sahabat ini yang tadi sakit itu, hal tajiduni li rukhsatan fit tayamum, apakah aku ini termasuk orang yang mendapatkan keringanan rukhsah dari tayamum, dari untuk melaksanakan tayamum? Maka sahabat ini karena dia tidak mengetahui, belum tahu ketentuan tayamum, mengatakan, mana jidulaka rukhsatan, kamu itu tidak memiliki rukhsah, kami juga tidak memiliki rukhsah untuk melaksanakan tayamum. Karena apa? Wa anta taqdiru alal ma, kamu itu ada air, ini air banyak gitu. Dan ternyata bukan hanya dia akan datang waktu sholat, ternyata ketika dia istirahat, tidur, ihtilam, seorang laki-laki ini dia bermimpi basah hingga dia dalam keadaan junub, makanya dia harus mandi. Dan kata sahabat-sahabatnya itu wajib da aya cai tayamumah kalau tidak ada air. Pikiran mereka seperti itu. Hingga akhirnya fagtasala, seorang sahabat ini yang tadi sakit ini dia mandi, famata qadarullah, ternyata setelah mandi itu beberapa saat kemudian beliau meninggal jamaah. Karena parah, kepalanya kena batu gitu ya. Dan sahabatnya ini merasa bersalah sekali. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbaru bidzalika. Nih, seorang sahabat ini yang menyatakan dan mengabarkan kisah tersebut kepada Rasul. Rasul marah. Qataluhu, kalian itu telah membunuhnya. Qatalahumullah gitu. Dan mereka itu sahabat-sahabat yang memberikan jawaban itu, yang suruh mandi, suruh pakai air, akan Allah bunuh. Sampai-sampai Rasul marah seperti itu. Langsung Rasul SAW memberikan statement gini jamaah sekalian. Ala sa'alu idlam ya'lamu, mengapa tidak mereka itu bertanya kalau mereka tidak mengetahui, katanya gitu. Fa inna masyifa'ul 'ayyi as-su'alu, karena sesungguhnya obatna bodoh
ini rada domain. Al-ayyi itu katanya itu lebih tajam dibandingkan bodoh, belegung misalkan ya. Obatnya belegung, obatnya itu sampai seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabatnya meninggal. Obatnya kebodohan itu adalah apa? As-su'al, bertanya. Obatnya bodoh itu adalah bertanya. Sebetulnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup bagi seseorang itu untuk melaksanakan tayamum. Dan juga dia bisa mengikat dan juga menekankan di bagian yang dia luka tersebut hurqatan dengan kain. Yamsahu alaihi, tsumma yamsahu alaihi. Kemudian dia cukup mengusapnya saja. Kalau misalkan mau mandi, dia cukup untuk mengusapkannya saja tanpa harus dibasuh dengan air. Wa yaghsilu sa'ira jasadihi, dan juga dia baru kalau mau mandi beneran mandi, baru mandi ke seluruh bagian tubuhnya. Jadi kalau misalkan kita punya luka, jamaah sekalian, harus mandi janabah. Sok pertama boleh bertayamum. Kedua, kalau misalkan mau mandi janabah, nah, ini dilewat, cukup diusap saja. Baru semuanya dibersihkan. Itu bisa seperti itu. Itu adalah ketentuan yang kedua. Insya Allah kita lanjutkan di ketentuan yang selanjutnya, ketiga ke tempat. Barangkali seperti itu. Insya Allah kalau ada pertanyaan boleh nanti kita diskusikan kembali. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan. Kebenaran mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari kelalaian diri saya pribadi dan kurang luasnya ilmu yang saya miliki. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.